Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya, yaitu berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughah. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut, dapat menghubungi nomor kontak ataupun link pembelian di deskripsi video di bawah. Pada video sebelumnya, yaitu Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, kita telah mempelajari isim isyarah lil qarib, yaitu hadza, yang berfungsi untuk kata tunjuk jarak dekat. Lalu kita juga telah mempelajari isim istifham ataupun kata tanya ma yang digunakan untuk bertanya yang tidak berakal. Dan kita juga telah mempelajari isim istifham yang lain, yaitu man, untuk menanyakan yang berakal. Maka di video kali ini kita akan melanjutkannya dengan ad-darsus tsani, pelajaran kedua, mengenai penggunaan lafaz dzalika yang bermakna itu, digunakan sebagai isim isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jarak jauh. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pembahasannya. Seperti yang kita lihat di layar, terdapat gambar-gambar pada samping kiri di mana gambar-gambar tersebut merupakan petunjuk dari materi pelajaran kali ini. Kita mulai saja pelajarannya. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Dzalika, mengenai penggunaan kata tunjuk dzalika. Kita mulai bacakan. Ma dzalika, apakah itu? Kita lihat gambar di samping kiri menunjukkan gambar bintang. Maka kita jawab, dzalika najmun, itu bintang. Kita lanjutkan kepada teks yang di bawahnya. Hadza masjidun, ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hadza hisonun wa dzalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Kita lanjut pada teks yang di bawahnya. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? Kita lihat di samping menunjukkan kepada gambar kucing. Kita jawab, la, dzalika kittun, bukan, itu adalah kucing. Kita lanjutkan teks yang berada di paling bawah. Ma dzalika, apakah itu? Kita lihat gambar di samping kiri menunjukkan gambar ranjang. Kita jawab, dzalika sarirun, itu ranjang. Kita beralih ke halaman berikutnya. Man hadza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Kita lihat gambar di samping kiri. Gambar yang pertama menunjukkan kepada seorang pengajar ataupun guru yang sedang mengajar. Dan gambar yang berikutnya adalah seorang imam yang sedang mengimami sholat. Maka kita jawabnya, hadza mudarrisun
wa dzalika imamun. Ini adalah guru dan itu adalah imam. Kita lanjut kepada teks yang di bawahnya. Ma dzalika, apakah itu? Kita lihat gambar di samping kiri menunjukkan kepada gambar batu. Kita jawab, dzalika hajarun. Itu batu. Kita lanjut kepada teks yang terakhir. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Sebagai catatan dalam pengucapan lafaz dzalika, yaitu pada huruf dza dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Walaupun dalam penulisan lafaznya tidak terdapat huruf alif setelahnya. Yang seperti kita ketahui, huruf alif fungsinya untuk memanjangkan harokat. Pengucapan lafaz zalika yang seperti ini sama halnya dalam cara pengucapan hadza yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu yuntok wala yuktab. Diucapkan secara panjang dengan intonasi seperti itu, walaupun tidak ditulis alif untuk memanjangkan bacaan. Tujuan dari pelafalan panjang tersebut sebagai tanbih untuk menarik perhatian lawan bicara akan sesuatu yang ditunjuk. Kita lanjut kepada latihan-latihan dalam bentuk membaca dan menulis dengan menggunakan lafaz zalika dan wa. Kita mulai. Tamrinun, latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Al-awwal, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. As-sani, yang kedua, man dzalika, siapakah itu? Dzalika imamun, itu imam. As-salis, yang ketiga, adzalika kittun, apakah itu kucing? La, dzalika kalbun, bukan, itu adalah anjing. Ar-rabi, yang keempat, ma hadza, apakah ini? Hadza hajarun, ini batu. Setelah selesai dengan latihan tamrinun, kita lanjutkan dengan mengenal kosakata yang baru kita pelajari tadi. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Yang pertama, imamun, imam. Yang kedua, hajarun, batu. Yang ketiga, sukkarun, gula. Yang keempat, labanun, susu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ad-darsus tsani. Sekarang kita beralih kepada syarahnya dari Durusul Lughoh jilid yang pertama. Kita buka buku syarahnya. Ad-darsus tsani, dzalika. Dzalika ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril ba'idil akili wa ghairil akili. Kata zalika adalah kata tunjuk jarak jauh yang maknanya itu digunakan untuk yang berjenis laki-laki ataupun muzakkar, berjumlah tunggal ataupun satu, baik itu yang berakal seperti manusia dan juga yang tidak berakal seperti hewan dan benda mati. Sehingga dapat disimpulkan jika lafaz zalika ini tidak bisa digunakan untuk jarak dekat, berjumlah 2 ataupun lebih,
dan menunjuk kepada jenis perempuan atau muannas. Lalu di bawahnya terdapat contoh penggunaan lafaz dzalika yang diterapkan kepada isim yang berakal, al-aqil seperti manusia, dan juga kepada isim yang tidak berakal, ghairul aqil seperti benda mati dan hewan. Kita bacakan pada bagian al-aqil terlebih dahulu. Dzalika rajulun, itu seorang pemuda. Dzalika mudarrisun, itu guru. Dzalika thalibun, itu siswa. Kita sekarang beralih kepada ghairul aqil yang tidak berakal. Dzalika najmun, itu bintang. Dzalika baitun, itu rumah. Dzalika hisonun, itu kuda. Kita lihat pada bagian kanan ini, lafaz rojulun, mudarrisun, dan thalibun merupakan sebuah isim yang menunjukkan kepada manusia. Sedangkan pada bagian sisi kiri ini, yaitu lafaz najmun, baitun, dan hisonun, merupakan sebuah isim yang menunjukkan kepada benda mati dan hewan. Kemudian lafaz zalika ini sama seperti halnya lafaz hada, termasuk ke dalam lafaz yang mabni alias baku. Sehingga bentukan ataupun akhiran lafaznya tidak akan pernah berubah menjadi al-dzalika, dzaliku, ataupun dzaliki. Lafaznya akan selalu dalam bentuk seperti itu, dzalika. Adapun lafaz yang berada setelah dzalika dikategorikan sebagai isim nakiroh yang mufrad, berjumlah tunggal, dan berjenis muzakkar. Di sini terlihat jelas bahwa kata tunjuk yang digunakan dengan isim yang ditunjuk memiliki kesesuaian, baik itu jenis mufradnya dan jenis muzakkarnya. Pada video pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas definisi dari isim, serta ciri-ciri yang dapat mengidentifikasikan bahwa suatu lafaz itu disebut sebagai isim. Sehingga dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, diharapkan kita dapat membedakan lafaz isim dengan jenis kata lainnya seperti fiil, kata kerja, dan huruf. Maka di video kali ini kita akan membahas isim ditinjau dari jumlahnya dan jenis gendernya. Hal ini sangat penting diketahui karena dengan mengetahui isim dari segi jumlah dan jenis gendernya dapat menghindarkan kita nantinya dari kesalahan penempatan isim dalam sebuah kalimat ataupun kesalahan dalam mengartikan. Kita mulai terlebih dahulu dengan membahas isim ditinjau dari jenisnya. Isim jika ditinjau berdasarkan jenisnya, maka terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama isim muzakkar. Isim muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan kepada gender ataupun kelamin lelaki atau bersifat maskulin. Baik benda itu bersifat hakiki seperti manusia dan binatang, contohnya seperti pada lafaz Muhammadun, nama seorang laki-laki, rojulun, seorang pemuda laki-laki, saurun, sapi jantan, dan dikun, ayam jantan. Atau bisa juga isim muzakkar tersebut bersifat majasi, seperti halnya pada objek benda mati. Misalnya seperti pada lafaz kursiyun, kursi, qalamun, pena, dan kitabun,
kitab ataupun buku. Jenis isim yang kedua yaitu isim mu'annas. Isim mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan kepada gender ataupun kelamin perempuan ataupun bersifat feminin. Baik benda itu bersifat hakiki seperti halnya manusia dan binatang. Contoh lafaznya, Fatimatu, nama seorang perempuan, Mar'atun, perempuan, Bakorotun, sapi betina, dan Dajajatun, ayam betina. Atau bisa juga isim mu'annas tersebut bersifat majasi, seperti halnya pada objek dan benda mati. Contoh lafaznya, maktabatun, perpustakaan, madrasatun, sekolah, dan mimsahatun, penghapus. Dan untuk lebih mudah mengetahui isim tersebut berjenis mu'annas, maka kita dapat mengenalinya berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimilikinya. Di antaranya yang pertama, isim tersebut berakhiran tak marbutoh seperti pada lafaz muslimatun, muslim perempuan, maktabatun, perpustakaan, dan bakorotun, sapi betina. Untuk ciri ini ada pengecualian terutama seperti nama khusus lelaki seperti Hamzatu, Tolhatu, dan Muawiyatu. Nama-nama tersebut tidak menunjukkan kepada isim mu'annas karena sejatinya nama-nama tersebut digunakan untuk nama laki-laki. Ciri yang kedua dari isim mu'annas yaitu nama yang biasa dipakai untuk wanita seperti nama Hindun, Zainabun, dan Asma'u. Ciri yang ketiga dari isim mu'annas yaitu anggota badan yang ganda ataupun double seperti rijlun, kaki, dan yadun, tangan. Ciri yang keempat dari isim mu'annas yaitu sifat khusus yang dimiliki oleh wanita seperti haidun, haid, hamilun, hamil, dan murdi'un, menyusui. Dan dari sekian ciri yang telah disebutkan tadi, ada juga beberapa lafaz isim mu'annas yang tidak memiliki ciri-ciri ataupun tanda-tanda. Seperti pada lafaz aradun, bumi, syamsun, matahari, rihun, angin, narun, api, dan bi'run, sumur. Setelah tadi kita mengetahui pembagian isim berdasarkan jenisnya, sekarang kita akan membahas isim ditinjau berdasarkan jumlahnya. Isim jika ditinjau berdasarkan jumlahnya, maka terbagi ke dalam 3 jenis. Jenis isim yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan berjumlah tunggal ataupun satu. Misalnya seperti pada lafaz rojulun, seorang pemuda, baitun, sebuah rumah, dan hisonun, seekor kuda. Dari contoh-contoh tersebut menunjukkan arti bahwa jumlah setiap benda yang dibacakan adalah 1, tidak lebih. Jenis isim yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna adalah kata benda yang menunjukkan berjumlah ganda ataupun 2. Misalnya pada lafaz rojulani atau rojulaini, 2 orang pemuda. Contoh yang kedua, baitani atau baitaini, 2 buah rumah. Contoh yang ketiga, hisonani atau hisonaini, 2 ekor kuda. Dari contoh-contoh tersebut menunjukkan arti
bahwa jumlah setiap benda yang dibacakan adalah 2, tidak lebih. Dan contoh-contoh tersebut merupakan isim musanna hakiki, artinya isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Cara membuat isim musanna dari isim mufrad dengan cara menambahkan alif nun kasroh atau ya nun kasroh di akhir lafaznya. Perhatikan harokat nunnya selalu dalam keadaan kasroh. Lalu huruf sebelum alif atau huruf ya selalu berharokat fathah. Kita ambil contoh seperti kata rojulun yang merupakan isim mufrad. Lalu ketika kita ingin mengubahnya menjadi isim musanna, kita tambahkan huruf alif nun kasroh atau ya nun kasroh di akhir lafaz rojulun. Maka lafaz rojulun sekarang dibacanya menjadi rojulani atau rojulaini. Penggunaan alif nun kasroh atau ya nun kasroh pada lafaz rojulun bergantung kondisi i'robnya pada suatu kalimat. Dan insya Allah akan kita pelajari nanti jika sudah masuk pembahasan i'rob. Untuk saat ini kita hanya membahas tentang jenis isim dan contoh-contohnya saja, agar tidak membingungkan dan fokus pada pembelajaran kali ini. Jenis isim yang ketiga yang terakhir berdasarkan jumlahnya yaitu isim jamak. Isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan berjumlah lebih dari 2. Dan isim jamak ini pun terbagi ke dalam 3 lagi. Yang pertama yaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah kata benda yang menunjukkan berjumlah lebih dari 2 dan bergender lelaki. Dan dalam setiap lafaznya terbuat dari isim mufrad yang ditambahkan huruf waw sukun nun dan ya sukun nun di akhir lafaznya, yang sangat bergantung kepada kondisi i'rob pada kalimatnya. Cara membuat lafaz isim jamak muzakkar salim yaitu dengan cara mengambil isim mufradnya, kemudian menambahkan di akhir isim mufradnya dengan huruf waw sukun nun berharokat fathah yang huruf sebelumnya didomah, atau ya sukun nun berfathah yang huruf sebelum ya sukun berharokat kasroh. Contohnya seperti pada lafaz muslimun. Jika dirubah menjadi jamak muzakkar salim, maka lafaznya menjadi muslimuna atau muslimina. Contoh yang keduanya yaitu pada lafaz al-mudarrisu. Jika dirubah menjadi jamak muzakkar salim, maka lafaznya menjadi al-mudarrisuna atau al-mudarrisina. Dan dalam setiap pembuatan isim mufrad menjadi isim muzakkar salim, tentunya harus disertai dengan syarat, yaitu harus berasal dari nama laki-laki berakal yang tidak diakhiri tak marbutoh, atau berasal dari lafaz sifat laki-laki yang berakal. Jenis jamak yang kedua yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah kata benda yang menunjukkan berjumlah lebih dari 2 dan bergender perempuan. Kemudian dalam setiap lafaznya terbuat dari isim mufrad yang ditambahkan huruf alif ta berkasrotain dan alif ta berdomatain di akhir lafaznya, di mana penggunaan huruf tersebut tergantung kepada kondisi i'robnya. Cara membuat jamak muannas salim yaitu dengan mengambil isim mufradnya, kemudian
menambahkan di akhir isim mufradnya dengan huruf alif ta berdommatain dan alif ta berkasrotain yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya seperti pada lafaz Zainabu. Jika dirubah menjadi jamak muannas salim, maka lafaznya menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Contoh kedua dari pembuatan jamak muannas salim yaitu Tholibatun. Dirubah menjadi jamak muannas salim, lafaznya menjadi Tholibatun atau Tholibatin. Jenis isim jamak yang terakhir yaitu jamak taksir. Jamak taksir adalah kata benda yang menunjukkan berjumlah 3 atau lebih, baik dari jenis muzakkar dan muannas. Namun, bentukan lafaznya berubah dari bentukan asal isim mufradnya. Jamak taksir sering juga disebut dengan jamak tidak beraturan, dikarenakan banyak pola dalam pembentukan lafaznya. Di sini kita akan memberikan beberapa contoh saja dengan diiringi polanya untuk sebagai pengetahuan. Di antaranya, pola yang pertama, af'alun. Pola af'alun digunakan pada lafaz isim mufrad babun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi abwabun. Begitu pula lafaz qolamun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi aqlamun. Pola yang kedua, fa'ailun. Digunakan pada lafaz isim mufrad risalatun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi rosailun. Begitu pula pada lafaz hadiqotun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi hadaikun. Pola yang ketiga, mafa'ilun. Digunakan pada lafaz isim mufrad masjidun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi masajidun. Begitu pula pada lafaz mazhabun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi mazahibun. Pola yang keempat, fu'ulun. Digunakan pada lafaz isim mufrad baitun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi buyutun. Begitu pula pada lafaz najmun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi nujumun. Pola yang kelima yaitu fi'alun. Digunakan pada lafaz isim mufrad rajulun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi rijalun. Begitu pula pada lafaz jabalun. Jika dirubah menjadi jamak taksir, lafaznya menjadi jibalun. Sebagai catatan tambahan untuk jamak taksir ini, bisa diketahui dari mendengarkan kalam ataupun perkataan orang Arab, atau bisa juga menghafal dari kamus. Kita lanjutkan kepada kitab syarahnya kembali. Di layar terdapat contoh kalimat pertanyaan untuk yang berakal menggunakan isim istifham man yang bermakna siapa digabungkan dengan isim isyarah lil qorib, kata tunjuk jarak dekat, hadza, dan isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk jarak jauh, dzalika. Kita bacakan. Man hadza, siapakah ini? Su'alun anil qoribil aqil. Man hadza ini adalah untuk pertanyaan yang jarak dekat bagi yang berakal.
Man hadza, siapakah ini? Hadza mudirun, ini adalah pimpinan atau atasan. Man hadza, siapakah ini? Hadza imamun, ini imam. Kita beralih ke sampingnya. Man dzalika, siapakah itu? Su'alun anil ba'idil akili, pertanyaan untuk jarak jauh bagi yang berakal. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika mudarrisun, itu guru. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika talibun, itu siswa. Dari contoh tadi, lafaz mudirun, imamun, mudarrisun, dan talibun termasuk kepada kelompok yang berakal, yaitu manusia. Kemudian kita lanjutkan di bagian terakhir syarah Durusul Lughoh ini. Terdapat contoh kalimat pertanyaan untuk yang tidak berakal menggunakan isim istifham ma yang maknanya apakah digabungkan dengan isim isyarah lil qarib, kata tunjuk jarak dekat hadza, dan isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk jarak jauh dzalika. Kita bacakan. Ma hadza, apakah ini? Su'alun anil qaribi ghairil akili, pertanyaan untuk jarak dekat bagi yang tidak berakal. Ma hadza, apakah ini? Hadza hajarun, ini batu. Ma hadza, apakah ini? Hadza himarun, ini keledai. Kita beralih kepada yang sampingnya. Ma dzalika, apakah itu? Su'alun anil ba'idi ghairil akili, pertanyaan untuk jarak jauh bagi yang tidak berakal. Ma dzalika, apakah itu? Dzalika labanun, itu susu. Ma dzalika, apakah itu? Dzalika kittun, itu kucing. Dari contoh yang terakhir ini, lafaz hajarun, himarun, labanun, dan kittun termasuk ke dalam kelompok yang tidak berakal, yaitu benda mati dan hewan. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid pertama Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Pembahasan tentang isim isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jauh. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.